Di video ini saya akan menjelaskan tentang aplikasi yang saya beri nama Ersa. Jadi aplikasi ini adalah aplikasi yang khususnya untuk melakukan pengajuan izin, atau bisa dibilang aplikasi ini untuk perizinan. Jadi saya jelaskan terlebih dahulu di bagian front end-nya, selanjutnya nanti kita akan masuk ke back end dan tata cara penggunaannya. Pada bagian home akan tampil seperti berikut. Ada beberapa section, yaitu section pengumuman, yang ini sifatnya bisa dinamis. Ketika nanti admin mengisi data pengumuman, maka nanti akan tampil di sini. Selanjutnya di sini ada grafik dalam bentuk bar. Jadi grafik ini akan menampilkan pengajuan diterima, proses, tolak, dan totalnya berapa. Selanjutnya lainnya seperti section ini hanya tambahan. Yang ini statis. Kemudian footer. Berikutnya pada menu klien, ini akan menampilkan klien-klien yang sudah mendaftar di aplikasi Ersa ini. Jadi untuk nama aplikasi nantinya bisa di custom sesuai kebutuhan ya. Selanjutnya ada layanan, ini akan menampilkan dalam bentuk FAQ yang jika diklik nanti akan nampil detailnya. Dan ini sifatnya dinamis, bisa ditambahkan dari akun administrator. Selanjutnya pada bagian unduhan, nanti di sininya administrator akan mengupload file yang bisa diunduh, ya seperti format penerbitan kartu tanda penduduk dan lain-lainnya. Nanti ketika user download, selanjutnya diisi, nanti diupload. Seperti itu. Kemudian bagian tracking ini untuk melacak pengajuan kita udah sampai mana. Jadi nanti dimasukkan kodenya yang nanti ketika kita ajukan pengajuan nanti akan tercreate kode unik yang nantinya bisa dilakukan pengecekan melalui sini. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian login. Di sini saya akan masuk terlebih dahulu di bagian adminnya terlebih dahulu ya. Oops, saya lupa passwordnya. Kita cek di database aja. Oke, sini. Nah, kita masuk terlebih dahulu di akun administrator ya. Jadi akun administrator seperti ini ya. Di sini bisa ngecek berapa yang udah diproses, berapa yang diterima, dan berapa yang ditolak. Kemudian totalnya berapa untuk dashboardnya. Kemudian bisa dilihat juga pengajuannya yang sedang diajukan, kemudian pengumuman. Jadi di sini nantinya jika ini diaktifkan, nanti di halaman front end-nya untuk section pengumuman akan tampil pesan ini. Ini bisa dinamis ya, bisa dirubah sesuai kebutuhan. Contohnya saya aktifkan terlebih dahulu, saya simpan. Jadi kalau kita cek lagi akan tampil. Nah, seperti ini. Oke. Selanjutnya ada di sini ada beberapa menu lagi, master, seperti melihat data user yang terdaftar, kemudian layanan. Ini bisa ditambahkan ya. Di layanan apa aja nantinya yang akan nanti nampil di sini. Selanjutnya ada menu berkas yang nanti bisa ditambahkan oleh admin. Ada proses CRUD ya. Oke, di sini saya coba register terlebih dahulu ya. Saya buka di tab Inconif biar berbeda ya. Jadi di sini tab Inconif untuk user yang registrasi lah. Create. Saya buat dulu emailnya. Pastikan emailnya benar ya. Jangan sembarang karena nantinya akan ada notifikasi. Kemudian saya masukkan contohnya. Nama ketua instansi saya buat aja nama saya sendiri, kemudian passwordnya saya samakan sama emailnya aja biar gampang. Oke, kita centang, kemudian create akun. Oke, jadi akun ini belum bisa login ya, karena nanti akan diaktifasi terlebih dahulu oleh administrator. Jadi kalau kita coba login, akun Anda belum aktif. Oke, kita kembali lagi. Ini ada dashboard administrator ya, diperhatikan ya. Jadi kita cek di bagian user. Di sini ada user baru. Yang ini tadi email saya sendiri.
Ini saya akan aktifasi terlebih dahulu biar akunnya bisa login. Kita centang. Oke, aktivasi berhasil. Jadi jika kita cek email pribadi saya, harusnya masuk notifikasi ya. Nah, selamat, akunnya sudah aktif. Jadi kita bisa login sekarang. Ini di sini tap inconif ya. Oke, login. Oke. Sekarang saya sudah berhasil login dan selanjutnya saya bisa melakukan pengajuan izin. Oke, di sini sebagai user saya akan melakukan pengajuan izin. Saya pilih terlebih dahulu pengajuan izinnya. Oh, sorry, di sini kenapa belum bisa memilih izinnya? Karena di sini belum kita set ya, atau kita setting untuk si FreeHOST ini bisa ngapain aja. Jadi kita klik ini, setting. Sini ada beberapa pengajuan. Jadi kita bisa pilih beberapa aja yang bisa dia ajukan dia. Contoh ini atau ini, atau dua aja lah. Kita juga bisa ganti passwordnya juga. Seandainya dia lupa passwordnya. Oke, kita simpan. Selanjutnya kita kembali ke akun user. Ajukan. Kita buat penerbitan kartu keluarga contohnya. Tambah file. Ini untuk filenya nanti bisa disesuaikan. Jadi sifatnya manual. Format filenya nanti bisa diunduh oleh user di halaman unduhan tadi ya. Di halaman ini. Nah, ini dia. Di halaman unduhan. Nanti bisa diunduh dan diuploadnya, diisi datanya sesuai format yang berlaku. Di sini saya buat aja sini contohnya data KTP, kita upload lah contohnya gambar ya, upload lah ini. Oke, kalau sudah diupload seperti ini, kita bisa lagi tambahkan file lagi. Contohnya sini kakak. Kita buat contohnya, oke ini aja. Nah, jadi dua file kita upload. Kita save. Oke, sekarang data sudah diproses dan tanggalnya sesuai tanggal saat ini. Saya buat videonya. Dan kita mendapatkan kode pengajuan. Yang nantinya jika kita cek di halaman sini, tracking, nah, maka akan langsung muncul dia. Oke, selanjutnya di bagian administrator, kita akan memvalidasi terlebih dahulu. Kita buka tab administratornya dulu. Sudah masuk untuk FreeHOST, penerbitan kartu keluarga. Oke, kita cek detailnya. Ini dia. Di sini kita bisa melihat berkasnya yang diupload tadi, KTP atau KK. Kalau kita klik, ini dia nampil. Ini sampel aja ya. Kemudian kita bisa cek timeline-nya. Jadi saat ini kalau kita kursor tanggal berapa ini, statusnya diproses. Ini nanti kedepannya jika nanti ada diproses lagi, contohnya kalau ditolak nanti sini akan tampil ditolak sampai statusnya finish diterima. Oke, seandainya ini kita langsung kita tolak aja lah ya, seandainya salah lah gitu. Kita tolak. Oh sorry, ini saya buat diproses lagi. Kita buat dulu pesan, maaf ditolak. Data tidak lengkap contohnya. Oke, anggaplah seperti itu. Oke, nanti statusnya akan ditolak. Tadi karena tadi saya klik diproses, jadi diproses. Ini saya tolak dulu. Oke, kita cek timelinenya, nah, ditolak dia jadinya. Oke, coba kita kembali lagi di sini, kita refresh. Oke, dia udah berubah dari ditolak. Kalau kita lihat detailnya, masuk pesan. Kemudian timelinenya sesuai. Kemudian kita si user juga bisa ngebalas. Contohnya diperbaiki lah contohnya. Oke. Jadi sini ada beberapa pilihan. Ketika ditolak, kita bisa buat pengajuan ulang karena untuk filenya ini nggak bisa ditambahkan lagi. Jadi filenya ini cuma dua ini aja. Atau kita bisa memperbaiki file yang file from upload ya, from upload yang kita upload sebelumnya. Oke, di sini saya buat terlebih dahulu, contohnya saya perbaiki aja lah ya. Kalau kita buat pengajuan ulang, nanti dia akan diulang. Kita buat akan pengajuan di awal seperti di awal tadi. Ini saya perbaiki, contohnya saya upload lah file yang benar contohnya lah ya. Nah, saya kirim lagi. Oke, di sini statusnya sekarang diproses. Kalau kita balik lagi ke bagian administrator, nah ini diproses lagi.
Jadi administrator bisa ngecek lagi, contoh berkas yang tadi dikirim lagi bisa cek lagi, oh iya ada bener nih gitu. Kalau udah bener berarti kita terima. Oke, pengajuan berhasil diterima. Jadi sini ketika pengajuan diterima, di bagian user juga statusnya sudah diterima. Di sini ada file yang akan bisa diunduh nantinya. Cuma file ini belum kita aktifkan. Nah, jadi di sini harus kita upload dulu berkasnya terlebih dahulu dalam format PDF. Contohnya ini, saya upload. Jadi ini administrator sudah mengupload filenya ya. Jadi jika dicek di bagian user akan muncul button baru, yaitu button unduh berkas. Hanya untuk sekarang ini kalau diklik user diunduh berkas nggak bisa, karena sini ada peringatan, silakan antar dokumen ke kantor terlebih dahulu. Jadi ketika berkasnya diantar ke kantor, berkas hard copy-nya ya, maka nanti si administrator akan mengaktifkan download berkas. Barulah si user bisa mengunduh berkas tersebut. Ini kita aktifkan akses downloadnya. Ini administrator ya. Nah, saya refresh lagi, unduh berkas. Nah, dan berkasnya baru bisa diunduh. Seperti itu. Jadi sini si tugas user sudah selesai. Jadi kalau mengajukan pengajuan lagi juga bisa. Hanya saja dia hanya bisa mengajukan yang sudah di set oleh administrator. Jadi di sini tugas administrator juga sudah selesai. Kemudian administrator di sini ada beberapa pilihan seperti mencetak report. Jadi contohnya ini mau nyetak yang untuk tanggal hari ini aja. Kita filter ya. Nah, ini kita bisa ekspor juga. Contoh diekspor dalam bentuk Excel ya. XLX. Ini kita buka, ini dia tampil seperti ini untuk ekspornya. Kemudian bisa ngecek detailnya juga, timelinenya. Oke. Jadi untuk yang menu-menu lainnya seperti layanan ini dinamis, disesuaikan sesuai kebutuhan. Jadi tinggal diisi aja sesuai keperluannya. Jadi aplikasi ini sifatnya memang dinamis, bisa digunakan untuk berbagai macam kebutuhan.